إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan rekreasi? Hukum awalnya rekreasi itu sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Apalagi dikemas dengan bahasa tadabbur. Ya. Jadi tadabbur alam kan begitu. Kalau bahasa sekarang, karena zaman sekarang ini segala sesuatu dihalus-halusin. Jadi kalau zaman dulu perempuan nakal apa namanya pelacur, kalau sekarang dikasih nama yang lebih halus. Yang kupu-kupu malam lah, yang wanita harapan lah. Ada namanya sekarang PSK lah dan macam-macam dibuat sehingga nanti suatu saat profesi seperti itu tidak memalukan lagi. Kan begitu. Kalau zaman dulu ngambil barang yang bukan miliknya maling, kan selesai. Coba sekarang dikasih nama yang bagus, koruptor lah. Kemudian cuci uang lah. Intinya maling. Kan gitu, sehingga karena dibagus-bagusin namanya orang tidak malu lagi. Jadi kalau hanya dikasih baju orangnya koruptor malah senyum-senyum di TV. Coba langsung kasih gajuan maling, selesai. Ya, sekarang ini cenderung termasuk juga rekreasi. Awal hukumnya ya kita boleh saja memandang pemandangan yang bagus agar supaya ingat kepada Allah Sang Pencipta, keindahan dan lain sebagainya dianjurkan. Akan tetapi selanjutnya coba kita ke tempat rekreasi, apa yang ada di situ? Coba lebih banyak ibadah atau maksiat yang ada di situ? Itu kolam renang laki perempuan campur, yang perempuan pakai bikini. Coba perempuan laki-laki normal mana yang ngelihat orang pakai bikini tidak senang? Ya kalau yang kisut-kisut males. Tapi kalau masih kenceng coba. Coba walaupun hatta kiai sekalipun masuk ke situ bisa enggak nutup mata? Enggak mungkin ditutup matanya. Ditutup matanya kesandung jatuh. Bisa jatuh ke kolamnya nanti. Jangan-jangan jatuhnya pada yang rambut panjang juga, tambah nanti. Oh ini kalau saya datang ke diskotik berdakwah apa? Tempat rekreasi identik dengan tempat maksiat. Kalau sudah Ramadan coba, selesai bulan Ramadan, hari raya, tempat rekreasi mesti ada dangdutannya, ya kan, ada musik. Kalau masih yang sopan-sopan masih bisa ditolerir. Tapi coba dangdutan, apa ya? Artisnya kayak apa? Oh enggak pakai ini, artisnya pakai apa? Baju panjang, pakai jubah, pakai kerudung. Iya. Walaupun pakai kerudung, coba ada enggak yang pakai apa? Baju longgar. Mesti walaupun sudah pakai kerudung, namanya doang pakai celana, bajunya ngepres. Coba ngelihat bentuk tubuh kayak gitu, siapa yang tidak senang? Jadi itu yang ada. Bahkan juga tempat-tempat penginapan, yang mana tempat penginapan kalau kayak itu sudah identik atau ya bisa disamakan sebagai tempat berbuat mesum ria. Ini kebanyakan. Walaupun yang ke situ belum tentu kayak gitu, tapi banyak memanfaatkan tempat-tempat tersebut untuk pekerjaan yang maksiat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini. Kemudian apa hasilnya? Orang rekreasi kan ingin senang. Ingin kesenangan untuk tadabbur alam, biar menenangkan jiwa, kan seperti itu. Benarkah seperti itu menenangkan jiwa? Saya lihat ya urusan kecelakaannya itu urusan lain. Tapi itu yang harus dibayar. Tapi ada yang perlu kita pikir bersama. Berangkat rekreasi sampai ke tempat yang jauh, pertama butuh
uang untuk transportnya. Sehingga harus nabung lama-lama. Setelah banyak dikumpulin, yang didapat maksiat. Mesti walaupun dikit dapat maksiat. Datang ke tempat rekreasi. Ini yang pertama yang perlu kita catat, perlu kita pikirkan manfaat dan mudaratnya. Yang kedua, di samping biaya, resiko perjalanan. Resiko perjalanan dikit aja berisiko, gimana perjalanan jauh? Apalagi ke tempat-tempat yang ekstrim jalannya. Di tempat yang tidak ekstrim saja banyak yang celaka. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Wal asr innal insana lafi usrin. Kita ini dalam kerugian. Masa waktu ini hanya dibuang untuk yang seperti itu? Menghabiskan biaya plus resiko perjalanan. Kemudian hilangnya waktu yang tadinya khusus bisa untuk ibadah, akhirnya habis untuk foya-foya. Karena bukan untuk perjalanan mesti beli oleh-oleh. Tidak afdol kalau sudah bepergian pulang tidak bawa oleh-oleh. Dan kadang-kadang oleh-olehnya itu yang tidak manfaat. Kan kue-kue yang sampai di rumah digeledakkan begitu aja, dimakan tidak enak. Kenapa kok dibeli? Ini khas sono. Walaupun ujung-ujungnya tidak enak. Tidak dimakan. Ini yang perlu kita ingat. Jadi pertama biaya, resiko perjalanan, kehilangan waktu, dan ini yang tidak bisa dikembalikan. Kalau uang bisa dicari lagi. Kemudian para hadirin rahimakumullah, sementara nanti jadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tempat rekreasi. Biasanya kan ya tempat yang direkayasa biar kelihatan bagus walaupun aslinya tidak bagus. Oh ini view-nya bagus, ditata begini, tata begini, tata begini, sehingga kita ditipu. Kebanyakan kan tempat rekreasi buatan begitu. Kalau yang asli ada yang memang bagus secara alami. Oke. Akan tetapi ada yang bagaimana rekreasi. Setelah itu pulang uang habis. Kadang-kadang harus ngutang-ngutang. Ya, dan macam-macam. Setelah pulang uang sudah habis, lelah. Yang seharusnya beribadah, hilang waktu untuk ibadah selama perjalanan, plus ketika pulang juga masih kelelahan. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi kalau kita ingin rekreasi ke tempat rekreasi yang paling indah dengan pemandangan yang bisa setiap saat berubah dengan perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Ada tempat rekreasi yang paling indah ketika kita sudah mendapatkan aslinya bagaimana. Ketika kita bisa meminum madu di tempat tersebut. Ketika bisa menikmati sari dari rekreasi di tempat tersebut. Ingin tahu para hadirin di mana? Di atas sajadah. Orang beriman ketika duduk di atas sajadahnya, kemudian munajat kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, meleleh air mata dengan istighfar dan berselawat serta zikrullah. Coba selesai berzikir, selesai munajat, selesai berurai air mata, apa yang terjadi? Pening apa tenang? Pening apa tenang? Timbul ketenangan, timbul apa yang tadinya dada menyesakkan sebuah masalah. Minimal pertama Allah beri rasa senang di hatinya. Sehingga dengan adanya rasa senang, maka terbuka pikiran. Yang tadinya sumpek hilang sumpeknya, yang tadinya karena sumpek ide tidak datang, maka datanglah ide yang banyak.
Jadi itulah tempat rekreasi yang terbaik sebenarnya bagi orang-orang beriman. Kemudian ini baru kulitnya. Akan tetapi bagi mereka yang sudah merasakan nikmatnya sujud, merasakan nikmatnya munajat, dengan bahasa walaupun pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau bahasa apapun yang kita mengerti, maka merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kondisi yang amat sangat menyenangkan dalam hidup. Dan itu bebas biaya. Tidak perlu nabung berbulan-bulan. Bebas biaya, kemudian bebas dari resiko, begitu selesai akan tenang, dada menjadi lapang, kemudian baik di dunia maupun di akhirat ada harapan. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Inilah tempat rekreasi yang sebenar-benarnya yang paling indah. Sehingga kalau rekreasi ini benar-benar tercapai tujuannya, maka tadabbur, ya, berpikir, merenungkan kehidupan ini akan tercapai tujuannya. Sebagaimana yang dilukiskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, la ayatin adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab, bagi mereka yang akalnya jalan, akalnya dimanfaatkan, akalnya tidak salah mikir. Jadi ini akan didapatkan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana tanda-tanda kebesaran Allah ini? Ketika hati kita ini bening, maka tanda-tanda ini makin tampak, makin hari berbeda, dan makin menyenangkan.